Sore ini 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir di Rumpun Padi setiap hari Rabu nih ya. 2 minggu sekali kita kehadiran Rumpun Padi. Jadi Pesona Inspira ada yang mungkin sudah menunggu-nunggu. Kira-kira Rumpun Padi kali ini mau bahas apa sih gitu ya. Semoga kabar Pesona Inspira hari ini baik, sehat. Karena saya minta juga sehat, semangat untuk menemani Pesona Inspira bersama dua narasumber kita. Dan kali ini kita mau ngomongin soal apa ya kira-kira. Iya, ada yang mungkin lagi musim-musim gitu ya. Yang biasanya bau-baunya itu bikin pengen gitu, agak-agak menyengat gitu. Ada durian. Nah, kita akan ngobrolin tentang pengembangan durian lokal Wonosobo di studio Radio Pesona. Rumpun Padi kali ini sudah kehadiran narasumber. Yang pertama ada Bapak Waluyo AMD selaku penyuluh pertanian terampil dari BPP Selomerto. Pak Waluyo, halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Mita. Iya, apa kabar Pak Waluyo hari ini? Baik sekali, Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat ya Pak ya. Semangat. Sudah makan durian hari ini Pak? Hari ini belum Oh panen, belum Mbak. ya. Oke, ada Pak Waluyo dan juga satu lagi narasumber kita ini dari Ketua Kelompok Tani Tulus Karya Desa Wilayu Kecamatan Selomerto, Pak Sarjono. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Udah panen belum Pak duriannya Pak? Belum. Oh belum ya. Nunggu 5 bulan ke depan. Oh 5 bulan ke depan Iya, gitu. iya. Pantas kok hari ini saya nggak dibawain durian gitu maksudnya ya. Nah, belum ada nih. Ya. Oke, Mas Rai Inspira, kita mau ngomongin soal durian lokal Wonosobo nih, bagaimana pengembangannya. Sudah ada dua narasumber kita, yang satu dari penyuluh pertanian terampil BPP Selomerto, dan satu lagi ketua kelompok tani Tulus Karya Desa Wilayu Kecamatan Selomerto. Jadi yang mau gabung silahkan di WA langsung saja di 0823 2383 9996 ya. Durian lokal Wonosobo ini kan termasuk durian yang banyak diminati masyarakat gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini kira-kira nih selain rasanya yang enak gitu ya, khas, daging buahnya juga tebal gitu tuh, apa sih sebenarnya menjadikan durian lokal Wonosobo ini menjadi durian yang diminati gitu? Spesialnya durian lokal Wonosobo tuh apa sih gitu ya? Sebelum kita langsung tanya pengembangannya, kita tanya dulu nih, spesialnya durian lokal Wonosobo tuh apa sih gitu? Silakan Pak. Ke saya? Boleh, Oh, silakan yang oh mau iya. jawab langsung saja Pak Sarjono. Dari keunggulan durian lokal Wonosobo, selain dari daging tebal, itu juga memang rasa lebih legit. Dari manisnya ada pahit-pahitnya. Itu untuk durian Wonosobo ini memang sangat bagus. Bahkan udah diakui di kabupaten lain bahwa untuk Wonosobo dengan ketinggian MDPL-nya lebih tinggi, secara otomatis untuk rasa durian itu akan lebih enak. Karena dilihat dari umur sejak bunga sampai matang itu lebih lama. Jadi untuk rasa akan lebih nikmat gitu. Lebih legit, manisnya ada, pahit-pahitnya ada gitu ya Iya, Pak. ada. Jadi ini memang selalu dicari gitu. Nah, bagaimana ini Selomerto apakah menjadi salah satu penghasil durian lokal di Wonosobo nih Pak Waluyo nih? Ya, terima kasih Mbak. Kalau di Selomerto itu sangat luar biasa sekali Mbak. Ada 24 desa di Kecamatan Selomerto. Itu sebagian besar itu ada tanaman duriannya semua, dan itu punya spesifik sendiri-sendiri, luar biasa sekali. Maka dari data yang ada tersebut, kita wajib sebagai pemerintah untuk mengembangkan durian unggul lokal Wonosobo, Mbak. Seperti itu. Iya, kita harus bisa mengembangkan durian unggul lokal Wonosobo. Nah, ini ada berapa macam sih gitu ya jenis-jenis durian di Wonosobo, khususnya mungkin di Selomerto tuh macamnya tuh apa aja nih? Monggo Pak Sarjono. Pak Sarjono nih yang lebih Kalau tahu. yang lebih tahu untuk itu. varietas pada dasarnya untuk lokal ini, untuk macamnya ibaratnya 1000 pohon 1000 macam. Baik itu dari tekstur, mungkin dari rasa, sampai ke ketebalan dan warna. Itu di Selomerto ya, di Wonosobo khususnya ini pada umumnya ini ya ada 1000 pohon 1000 macam. Karena selama ini untuk di Wonosobo belum dilakukan pengembangan durian unggul lokalnya.
mungkin sebagai pembahasan pada sore hari ini. Oke, jadi ini banyak sekali ya, kita ada 1000 pohon ya 1000 macam Iya. gitu. Jadi nggak yang Iya. satu kebun itu satu jenis pohon durian, satu jenis durian itu nggak ya Pak ya? Enggak. Ya. Beda-beda gitu Ya, ya. beda-beda. Oke, nah nanti kita akan tanya-tanya lagi. Tapi yang pengen saya tanyakan ke Pak Waluyo nih, potensi durian lokal Wonosobo tuh seperti apa Pak? Siap. Oke Mbak Mita, selamat sore kembali, biar merefresh kita. Iya, sambil kenalan dulu juga boleh loh iya, Pak. iya. Saya Menyapa akan pesona Inspira di menyapa- rumah yang lagi Iya. dengerin, para petani-petani durian juga yang siapa Iya, tahu iya. sedang denger ini Pak. Ya, buat pesona Inspira yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini perkenalkan dulu ya Mbak. Nama saya Waluyo. 53 tahun yang lalu saya dilahirkan di Boyolali Mbak. Oke. Sudah 53 tahun. Lahiran Boyolali ternyata Iya. ya Pak ya. Malang melintang di Wonosobo sejak tahun 1990. Berarti sudah 33 tahun di sini. Seperti itu. Iya. Tempat tinggal saya di Manggisan. Heeh. Kemudian saya diamanati untuk PPL di Kecamatan Silomerto sejak tahun 2021. Sebelumnya saya di Kecamatan Watu Malang, Pak. Seperti itu. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai potensi durian unggul lokal Wonosobo. Bicara masalah durian, Mbak, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Karena apa? Karena di Wonosobo itu ketika mulai panen, serbuan dari masyarakat luar Wonosobo untuk berburu durian lokal Wonosobo itu luar biasa banyaknya. Itu yang menjadikan cambuk dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan untuk mengembangkan durian unggul Wonosobo. Kenapa harus dikembangkan? Karena durian yang ada di Wonosobo seperti tadi Pak Sarjono katakan 1000 macam pohon, 1000 varietas. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya itu unggulnya itu baru sedikit. Jadi perlu kita kembangkan seperti itu. Kebetulan sekali di 15 kecamatan yang ada di Wonosobo, karena topografinya miring-miring berbukit-bukit, itu ada 13 kecamatan potensi ditanami durian, dan sampai sekarang pun sudah menghasilkan meskipun belum bisa maksimal. Makanya perlu kita kembangkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk di Kecamatan Silomerto sendiri itu menurut data yang ada di kita itu populasi tanaman itu sudah mencapai ribuan, sekitar 43.669-an kalau dihitung seperti itu. Produksinya itu bisa mencapai 4.000 ton lebih, itu kalau pas panen raya. Tapi kemarin sempat terhenti sejenak ketika ada corona, itu memang luar biasa sekali Pak Sardono ya. Iya. Itu corona ada, durian juga tidak ada waktu itu, seperti itu. Kemudian selain itu juga apa ya, durian lokal unggul Wonosobo itu mempunyai cita rasa yang sangat luar biasa. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang legit, ada yang mempur, dan lain-lain. Dan semua itu digemari oleh masyarakat pecandu durian, Mbak. Nah, maka dari itu kita dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan siap mengembangkan potensi durian unggul lokal Wonosobo baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Seperti itu, Mbak.
Oke, jadi memang siap mengembangkan secara kualitas dan kuantitas gitu. Karena tadi juga sudah dijelaskan potensinya itu luar biasa, bahkan satu pohon 1000 pohon ini 1000 Varian. varian Varian. juga gitu Iya. ya. Ini nanti akan seperti apa sih yang nanti saya tanyakan? Oke lah, nantilah ya. Tapi sebenarnya nih alasan nih Pak, latar belakang kenapa sih gitu ya? Pada akhirnya durian unggul lokal Wonosobo ini harus dikembangkan baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya tuh latar belakangnya nih apa nih? Apakah biar unggul satu saja yang paling spesial dan menjadi ciri khas di Wonosobo, atau memang ya biar secara kualitas saja nih rasanya enak, kemudian juga secara kuantitas ini panennya juga lebih banyak gitu Pak? Oke, saya jawab lagi ya Mbak Mita. Kenapa durian unggul Wonosobo itu harus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya seperti itu. Berdasarkan data yang sudah ada, itu kita registrasi satu varian yang baru terdaftar di provinsi, yaitu durian lingir. Nah itu sebisa mungkin yang sudah terdaftar ini kita kembangkan karena memang itu luar biasa sekali Mbak. Di mana-mana kalau tarung lomba itu selalu menang, itu poin satu ya. Kemudian sudah muncul banyak lagi, ada yang namanya Google, ada yang namanya Ratu, ada yang namanya Merica, itu juga punya spesifik yang luar biasa sekali. Dan sekarang sedang kita upayakan untuk register di tingkat provinsi sehingga nanti bisa menghasilkan sertifikat untuk label tanaman tersebut. Seperti itu Mbak Mita. Jadi yang unggulannya ini sebenarnya sudah ada satu yang berjenis lingir ini ya Pak ya. Iya. Kalau lomba ini selalu menang Mbak. Selalu menang. Selalu menang. Jadi membayangkan rasanya tuh pasti wah Luar biasa sekali. luar Mbak. biasa pasti ya. Iya. Jenis lingir. Tapi ini selain lingir juga ada Ada. yang lain, Google, Ratu tadi yang seperti Iya. sudah dijelaskan ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Sarjono, Pak sebelum Iya, saya iya. tanya nih Pak. Pak Sarjono udah lama nih Pak jadi petani durian Pak? Sudah. Berapa lama kalau boleh Karena saya juga asli dari Wilayu. Asli Sejak kecil Wilayu. sudah bergelut Heeh. dengan durian. Oke. Iya. Ini jadi memang sudah kenal sama durian ini sejak kecil. Iya, Dan sekarang meneruskan mungkin dulu dari orang tua gitu Pak. dari orang tua. Iya. Oke, sudah berapa lama Pak fokus? Kalau fokus di duriannya, fokus di durian. ini sekitar 10 tahun sekarang lah. Apa yang bikin asik Pak? Ya gimana? Kalau di durian tuh memang bikin Padahal orang itu penasaran. bikin penasaran. Padahal Iya, itu berduri benar. loh Pak. Ya berduri, membahayakan tapi nikmat rasanya gitu. Oh gitu ya. Iya, iya. Bikin penasaran nih. Kalau misalnya ada 10 buah aja kayak pengen dibuka semua, rasanya kayak gimana gitu ya Pak biasanya iya, Pak? biasanya seperti itu. Oke. Nah, saya pengen tanya ke Pak Sarjono nih, selama Pak Sarjono jadi petani durian gitu ya, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan durian lokal Wonosobo tuh apa aja sih Pak? Ya, pertama dari populasi pohon durian lokal sangat banyak, tapi untuk yang menentukan yang unggul ini kan sampai saat ini belum begitu banyak lah. Walaupun memang pada dasarnya untuk durian Wonosobo pada umumnya kalau dari rasa itu sudah maksimal. Seperti dulu langsung dari pengunjung yang membawa alat tester daging durian, ternyata di wilayah sendiri durian kemuning itu lebih bagus dari musangking. Itu nih break rasa di situ tuh udah bersaing dengan musangking. Padahal itu belum dilakukan perlakuan khusus untuk pemeliharaannya. Nah, belum untuk yang lainnya, potensi lokal yang lainnya ini sangat dominan untuk dikembangkan. Oke, jadi ini permasalahan ini terkait dengan populasinya gitu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, kalau yang lainnya mungkin Pak, upaya-upayanya gitu adakah kendala, hambatan atau permasalahan yang lain juga Pak? Permasalahan selain itu juga adanya teknik perbanyakannya. Selama ini kan belum dikuasai oleh masyarakat, hanya baru sebagian saja
Sehingga untuk proses untuk okulasi ini kan baru sebagian masyarakat yang tahu. Dari untuk ke depan mudah-mudahan bisa dilakukan untuk perbanyakan okulasi untuk pengembangan durian unggul Wonosobo. Oke, ini karena terkait populasi dan juga harus ada okulasi gitu biar pengembangan durian lokal Wonosobo tuh semakin berkembang, semakin banyak gitu ya Pak ya. Kalau terkait pupuk, terkait perawatan gitu semuanya ada masalah nggak Pak? Kalau untuk pupuk tidak ada permasalahan, hanya di harganya saja kalau sekarang. Ya, untuk keluhan dari petani adalah di harga, juga kesulitan pupuk karena untuk saat ini dengan adanya subsidi pupuk ini yang memang dikurangi. Nah, ini sangat-sangat menghambat petani. Cukup jadi prihatin gitu ya Pak. Iya, nanti keprihatin. Benarnya untuk pemupukan durian ini kan memang harus secara rutin Mbak Mita. Karena paling minimalnya itu kan 1 tahun 2 kali minimal untuk durian yang udah dewasa. Oke, baik. Ya, itu tadi ya permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan durian lokal Wonosobo. Yang paling utama adalah terkait populasinya. Kemudian yang kedua ya adalah beberapa seperti contoh pupuk juga gitu ya Pak ya. Tapi semuanya aman lah ya Pak ya. Oke, nah Pak Waluyo nih, upaya yang dilakukan untuk pengembangan durian lokal Wonosobo tuh apa aja sih Pak gitu? Oke, Mitra Pesona Inspira yang saya hormati dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar sama Pak Sarjono masalah-masalah yang dihadapi oleh petani di Wonosobo. Kini saatnya pemerintah melakukan upaya-upaya agar durian lokal yang unggul yang ada di Wonosobo bisa dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang pertama dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten sudah berulang kali melakukan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh petani-petani durian di berbagai kecamatan yang ada potensi duriannya, Mbak. Pelatihan itu berupa pelatihan sambung pucuk. Nah, apa itu Pak sambung pucuk? Itu adalah menyatukan antara batang bawah yang ditanam dari biji disambung dengan entres yang berasal dari induk buah durian yang sudah pernah berbuah lebih dari 3 kali dan itu bagus. Jadi kan sudah pernah panen. Ini bagus sekali seperti itu. Lah, itu kita gabungkan. Contoh yang sudah real itu lingir seperti itu. Tadi kalau di mana di Wilayu itu kemuning itu loh Mbak. Jadi sudah bener-bener entres itu diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah minimal 3 kali. Jadi nanti ketika disambung membentuk individu baru, berarti misalnya hari ini saya nyambung 10 berhasil semua, berarti sudah tambah kuantitasnya untuk ditanam seperti itu Mbak. Oke, ternyata ini ada upaya sambung menyambung ya Pak. Iya, betul, ini apa namanya tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalannya itu seperti apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Bisa saja Pak. Bisa, monggo. Iya silakan nih Pak, karena kan menyambung itu kan mungkin harus dengan teknik yang tepat, yang benar gitu kan. Silahkan nih Pak. Kalau terima kasih. Kalau urusan sambung menyambung, karena di Wonosobo dengan cuaca yang sejuk dan di sini sangat berpengaruh. Yang paling bagus penyambungan itu bulan Juni, Juli, Agustus ke September. Yang maksimalnya adalah Juli, Agustus. Kalau di luar bulan itu karena curah hujan tinggi, ini proses penyambungan itu keberhasilan sangat minim. Karena dengan adanya kelembapan yang sangat tinggi akhirnya tidak mendukung untuk proses okulasi tersebut. Adapun untuk penyambungan yang kami lakukan biasanya ya di bulan-bulan itu juga ada perlakuan khusus Mbak Mita. Misalnya dibuatkan kayak jenis greenhouse kecil-kecilan dari plastik. Di situ setelah sambung selesai langsung dimasukin sehingga di situ akan menjaga kelembapan dan suhu.
itu lebih maksimal untuk keberhasilannya. Jadi bisa sampai 50-100 batang udah jadi sambungan, masukkan ke situ, itu baru bisa. Itu maksimal. Oke, jadi memang ini cuaca atau musim ini juga menentukan ya Pak ya? Menentukan Kalau sekali. yang paling baik ya yang curah hujannya rendah gitu Rendah, ya. iya. Antara Juli dan Agustus Iya. gitu. Itu untuk menyambung gitu. Nah, nanti saya juga pengen tanya cara menyambung yang baik dan benar kira-kira seperti apa, boleh dipraktekkan, tapi nanti dulu Pak, saya pengen Iya. tanya salah satu upaya yang tadi kita sudah bahas itu kan teknik sambung gitu ya. Iya. Apa sih perbedaan sambung dengan okulasi Pak? Oh iya. Perbedaan pada dasarnya, kalau sambung itu bagian dari okulasi. Okulasi kan berbagai macam teknik. Itu ada menggabungkan dari satu atau dua jenis pohon untuk dilakukan penyambungan atau penempelan ke sesuatu batang atau di pucuknya, yang tujuannya untuk meningkatkan dari kualitas dan juga untuk mempercepat proses pembuahan. Adapun untuk sambung pucuknya itu adalah tekniknya gitu. Oke, beda lagi dengan cangkok ya Pak ya? Beda. Beda Ya. lagi. Ini adalah teknik menyambung yang merupakan bagian dari okulasi atau kebalikannya ya Pak ya? Kalau sambung adalah sebagian dari okulasi. Nah, sambung ini memang sebagian dari okulasi gitu. Nah, Ya. nanti tekniknya seperti apa? Kira-kira dari awal sampai akhir cara nyambungnya seperti apa? Nanti akan kita tanyakan ke Pak Walui dan Pak Sarjono, nanti mungkin bisa dipraktekkan gitu Iya, ya. iya. Oke, nah biasanya nih kalau misalnya satu pohon yang dari hasil okulasi ini berhasil, ini biasanya bisa menghasilkan berapa buah durian nih? Maksudnya gimana, Pak? Dari hasil okulasi Heeh. sudah tumbuh, ini biasanya nih duriannya nih bisa banyak gitu atau mungkin hampir sama dengan entrance sebelumnya gitu. Oke. Untuk hasil dari penyambungan ketika sudah berhasil, itu yang jelas itu sifat-sifat yang masuk ke individu baru tadi itu persis dengan entres yang kita ambil, indukan yang kita ambil entresnya. Jadi untuk bisa berbuahnya itu kira-kira 4 tahun ya Pak Sarjono Ya, ya. bisa 4, 4 5 tahun tahun. itu udah bisa berbuah. Tetapi kalau kita nanam dari bijinya Mbak Mita, itu sampai puluhan tahun, bahkan kita enggak tahu, belasan tahun belum bisa berbuah. Seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi ini cara untuk bisa mengembangkan tanaman durian, buah durian ini justru bukan dari bijinya ya Pak ya. Walaupun bijinya ini berkualitas gitu ya Pak ya, Iya, tapi ada teknik lain seperti tadi okulasi dan sambung itu Iya. gitu. Karena dari bijinya belum tentu 4 tahun panen gitu Iya. ya Pak ya. Tapi dengan okulasi tadi akhirnya bisa panen, itu dia kualitasnya lebih bagus, kuantitasnya juga hampir sama Iya, gitu ya. iya. Nah, syarat-syaratnya nih Pak untuk okulasi sendiri nih, entresnya itu Sambung. harus yang sudah 3 kali kah berbuah atau yang sudah berusia berapa kira-kira dan seperti apa nih Pak? Ya, untuk pengambilan entres itu yang jelas kita minimal induk yang kita ambil itu sudah pernah berbuah 3 kali. Kalau belum 3 kali nggak boleh Pak? Nggak boleh, nanti kurang bagus hasilnya. Seperti Oke. itu. Minimal itu. Dan yang jelas pohonnya sehat, jangan sampai pohon yang terkena penyakit. Seperti itu Pak. Oke, berarti ini apa namanya, dari entres kemudian disambung Ya. itu akan menghasilkan buah durian yang sama nih Pak? Apakah dari 2 pohon nih otomatis nih Pak? Ya. Ya kan, katanya satu pohon nih beda apa dari satu pohon nih satu varietas gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, setelah ini disambungkan nih Pak, kira-kira akan menghasilkan varietas yang lebih unggul atau hampir sama nih dengan indukan entresnya tadi nih Pak? Oke, jadi gini Mbak Mita, kita kan mau mengembangkan secara kuantitas ya. Jadi kita sudah punya induk pohon buah durian lingir. Kita ambil dari sana entresnya. Lah nanti ketika sudah kita sambung menjadi individu baru, itu jadinya lingir. Jadi sama dengan induknya tadi. Seperti itu. Jadi kita punya pohon induk lingir 1, kita menyambung 1000, jadi nanti 1000 lingir
Seperti itu Mbak Mita. Oke. Gambarannya. Walaupun misalnya nih bijinya nih biji batang aslinya nih bukan lingir, tapi ketika entresnya lingir maka akan jadi Lingir lingir semua, gitu. seperti Oke. itu. Nah, Oke. teknik perbanyakan okulasi apa saja nih Pak? Untuk teknik okulasi di sini biasa yang kami lakukan ini adalah dari sambung pucuk sama sambung sisip dan juga tempel mata tunas. Tapi yang biasa keberhasilan adalah di kedua antara sambung pucuk dan sambung sisip. Oke, jadi ini teknik perbanyakan okulasi ini ada sambung pucuk, sambung sisip dan juga tempel tunas gitu ya tempel Pak mata ya? tunas, ya. Tempel mata tunas gitu. Dan yang dari ketiga macam teknik ini yang paling kemungkinan berhasil ini dua tadi, yang sambung Ya. sisip dan juga sambung Ya. pucuk. Ya. Ini bedanya sambung sisip dan sambung pucuk apa nih Pak? Bedanya kalau di sambung pucuk ini adalah diambilkan dari misalnya untuk batang bawahnya kita dari seteling tanaman biji. Itu kita potong pucuknya, kita belah, baru kita ambilkan dari entres pohon yang bagus, yang sehat itu kita potong lalu kita sayat pangkalnya membentuk huruf V, baru kita selipkan di batang bawahnya, lalu kita ikat. Setelah pengikatan itu tidak boleh terlalu kencang, yang penting bisa rapat untuk sambungannya, untuk penempelan sambungan. Dan setelah diikat itu baru disungkup pakai plastik. Kalau di Wonosobo direkomendasikan itu pakai plastik saja double, karena dengan suhu yang dingin itu. Kalau tidak diperlakukan pakai sistem greenhouse itu setelah 15 hari baru akan kelihatan pertumbuhannya. Jadi dan tidaknya itu 15 hari. Oke, ini jadi atau tidaknya nih kurun waktu kira-kira 15 hari 15 gitu hari, ya. Oke, iya. nah habis ini kita akan tanya cara bagaimana nih untuk okulasi atau sambung pucuk yang mungkin mau dipraktekkan apa nih Pak? Sambung pucuk dan sambung sisip. Sambung pucuk dan sambung sisip ya. Iya. Habis ini mungkin tekniknya atau mungkin langkah-langkahnya yang pertama itu apa saja? Yang pertama pasti baca doa ya Pak ya. Iya. 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 Kemudian berikutnya apakah harus dengan tangan yang dipakai steril atau seperti apa? Nah, peserta Inspira pasti penasaran. Jadi Ya. jangan kemana-mana, tetap di Rumpun Padi. Yang mau tanya boleh silahkan langsung saja di 0823 2383 9996. Kepada kedua narasumber kita ada Pak Waluyo dan juga Pak Sarjono. Habis ini kita bakal praktek langsung kira-kira seperti apa. Jadi peserta Inspira biar penasaran tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di acara yang paling ditunggu, Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Bersama saya Mita, kami akan kembali sesaat lagi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, kembali lagi Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Masih bersama Pak Waluyo dan juga Pak Sarjono. Kita masih ngomongin tentang pengembangan durian lokal Wonosobo. Nah, cara pengembangannya tadi salah satunya okulasi ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, langsung saja kita akan mempraktekkan gitu ya, biar pesona Inspira tahu cara okulasi durian itu apa saja. Ada sambung pucuk, sambung sisip. Silakan Pak Sarjono ini sebagai petani durian yang sudah selalu bersahabat dengan pohon durian ya Pak ya. Iya. Ini langkah-langkahnya seperti apa, silahkan Pak. Langsung saja ya. Biar lebih mantap. Ini Langsung dipraktekkan. Pak Sarjono biar praktek, saya akan Dubbing cerita ini sambil menjelaskan. Sambil menjelaskan Oke. ke pesona Alat-alatnya Inspira. dulu nih Pak, alat-alatnya Kita dulu. siapkan alat-alatnya dulu. Ada silet yang Boleh tajam, dilihatkan ke kamera Pak. terus ada gunting dahan yang bagus sekali dan harus tajam itu alat-alatnya. Harus tajam ya Pak Harus ya? tajam, tidak boleh ditumpul karena Oke. nanti akan merusak jaringan Siap, tanaman. harus tajam. Kemudian ada plastik untuk talinya, tolong di hadapan kamera Pak. Ada tali, ada plastik jungkuknya. Kemudian ada entres Pak, tolong di
hadapan kamera Pak, entres yang bagus Pak. Itu Nah, dia yang namanya entres yang dari entres, tadi ya, kita sudah sebut-sebut ya Iya Pak ya. sebut-sebut dan Mbak Mita bingung. Bingung apa entres itu entres? apa sih gitu. Entres. Seperti Oke. itu. Kemudian sudah ada batang bawah. Batang bawah. Batang bawahnya kita Kalau boleh tahu batang bawahnya usia berapa Kak, sama berapa nih Pak? Tiga bulan dan yang satu ini 6 bulan. Oke. Ya, 3 kita- bulan dan 6 bulan. kita mau sambung Sambung pucuk dulu. pucuk dulu. Langkah awalnya kita potong batang bawahnya kurang lebih 20 cm dari pangkal batang. Ya. Iya. Kita potong 20 cm. Kemudian kita belah batangnya yang tadi sudah dipotong kira-kira 2 cm. Nah, akan membentuk belahan toh, Mbak. Nah, kita siapkan entresnya. Kita potong dulu daunnya untuk mengurangi laju respirasi. Kemudian Oke. pangkal entresnya kita buat seperti kapak. Seperti ini posisinya. Nah, nanti setelah runcing Seperti seperti meraut kapak, pensil itu ya, Pak ya? ya, seperti kapak, nanti hasilnya baru dimasukkan ke tadi sudah ada belahan batang bawahnya tadi. Kalau nanti sudah terpasang dengan presisi, baru diikat mulai dari bawah ke atas. Sini Pak, tak kasih lihat ke Pesona Inspira Pak. Nah, di zoom. Nah, itu entres yang sudah dibuat pangkalnya seperti huruf V. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke batang bawah itu bisa presisi sekali, pas seperti itu. Nah, itu untuk membuat hasil dari sambungan kita akan berhasil seperti itu Mbak Mita. Nah, monggo ditali dulu Pak, sebentar. Ditali. Oke. Oke, dari bawah ke atas yang erat tapi tidak boleh terlalu kuat. Erat tapi tidak boleh terlalu kuat. Oke, erat tapi tidak boleh terlalu kuat. Yang sedang-sedang aja Ya, lah ya Pak ya. Jadi erat, nah, itu loh. Oke, Nanti- yang penting tidak jatuh, yang penting Nah, nemplek gitu ya Pak nemplek, ya. yang penting Iya. nemplek. Nah, sudah selesai mengikat dikasih sungkup. Sungkup Tutup dengan plastik Kelembapan dari untuk menjaga kelembaban. untuk dari menjaga kelembapan. entres Itu sambungan nggak dikasih itu sendiri. apa-apa Pak, nggak dikasih air, nggak Enggak. dikasih Nah, apa gitu, bubuk-bubuk apa Enggak. atau apa gitu, enggak ya? Enggak usah. Lah ini setelah dikasih sungkup kita taruh di bawah naungan. Kita punya tadi Pak Sardono punya greenhouse apa-apa itu kan terhindar dari hujan seperti itu. Kemudian jangan sampai kering itu polybag ditunggu sampai 15 hari. Ini kayak plastik es. Ya, Pak ya? memang plastik es tuh. Oh gitu ya Pak ya. Nah itu Pesona Inspira nih bahan-bahannya mudah ya Pak ya? Iya, mudah sekali. mudah sekali didapat. Mudah dan murah. Mudah Seperti dan itu. murah. Iya. Oke. Biasanya berapa lapis Pak? Ini 2. Dua cukup. 2 lapis aja cukup. Oke. Seperti itu. Udah selesai ditaruh Wih. di bawah naungan. Di bawah naungan matahari, bawah greenhouse ya Pak ya. Iya, di Tidak bawah matahari langsung ya. Iya, enggak Oke. boleh matahari langsung. Oke, lanjut lagi nih, sudah selesai yang sambung. Yang sambung pucuk sudah selesai. Sambung pucuk sudah selesai. Tinggal nunggu tubuh tunasnya. Nunggu tumbuh tunas 15. 15 hari. 15 hari. 15 Oke. hari. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sambung sisip. Lanjut lagi nih Pesona lanjut Inspira lagi, ada ya. sambung sisip. Agar para Pesona Inspira itu tahu persis perbedaannya antara sambung pucuk dan sambung sisip. Bisa Pak. Pakai Seperti mic itu. bisa Pak. Pakai mic. Jadi ini harus mencari permukaan yang akan disambung sisip. Ini harus yang rata, yang lempeng, yang bagus. Jadi tidak ada benjolan-benjolan. Jadi agar dalam kita menyisipkan entresnya nanti itu benar-benar rapat gitu. Ya.
Yang rata, yang tidak ada benjolan Iya. atau tunas atau apa Tempat itu tunas ya Pak ya? iya, benar. Oke. Iya. Oke. Contohnya langsung saja Langsung dipraktekkan. saja Pak Sarjono. Kita buka kulitnya di samping. Nah, di samping. Batang Jangan bawah. sampai mengenai Jangan sampai Kayunya. mengenai kayunya. Yang dikelupas cuman kulitnya saja. Oh, cuman kulitnya aja. Ya, itu kurang lebih 3 cm. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah Pak Sarjono, batang bawahnya sudah kita siapkan. Yang Entresnya. Entresnya Iya. kita sayat sampingnya saja. Nek tadi kan samping kanan, Kanan kiri. kiri. Nek ini sampingnya saja Mbak Samping Mita. aja. Heeh. Oke. Itu bedanya di situ. Nanti kalau sudah jadi bisa di zoom lagi. Cukup menggunakan. Oh iya. Iya, kayaknya nih perlu nih. Perlu di zoom itu nanti biar para pendengar Pesona Inspira ini bisa mengetahui perbedaannya. Monggo di zoom dulu. Jadi saya sepenuhnya ke samping, hanya di ujungnya dilancip dari sebelahnya lagi. Oke, sudah diperlihatkan di kamera. Sekarang ditempelkan di tadi yang kulit sudah tersayat tadi. Sesudah tertempel dengan presisi, baru kita ikat lagi Mbak Mita. Ikatnya yang erat, tidak boleh terlalu kuat. Iya, pokoknya seperti tadi yang Ya. pertama ya Pak ya, Ya. cara ikatnya ya hampir Caranya sama. hampir sama, seperti itu. Oke. Setelah ini bisa pakai sistem sungkup seperti Sungkup sambung pucuk. juga, oke. Karena Iya. ini sebenarnya kalau sambung sisip ini kan biasa dilakukan tanpa memotong batang atasnya. Tapi ini karena kalau daripada kepanjangan kalau Daripada bawa daunnya durene ke sini susah ya Pak ya. Iya. Jadi tadi saya potong. Ini bisa sistem pakai sungkup kayak gini. Ini biasanya kalau kami pakai plastik wrapping untuk menutup, menjaga kelembapan dari entres tersebut. Oke, kalau yang tadi sungkup ini pakai wrapping ya. Iya. Ini juga nanti kalau sudah selesai sama Pak di Sama. greenhouse juga. Iya, kalau sudah selesai Nunggunya prosesnya. berapa lama? Apakah 15 hari juga? Kalau Sama, Mbak. ini agak lama Pak. Anu Ini Mbak, biasanya 3 minggu. 3 minggu. Oh, yang ini 3 minggu. Baru akan kelihatan Berhasil dan tidaknya. berhasil dan tidaknya. 3 minggu. Ya ini Pak Sarjono sekaligus nih ya, sambil praktek nih sambil di rumah lumayan lah Pak ya. Nyisip 2 lah Pak nih. Yang udah ada jadi banyak, Mbak. Yang udah jadi banyak ya Pak ya. Iya betul. Nah ini udah jadi ya Pak ya. Ya sudah Ya, jadi. Itu dia Pesona Inspira, yang satu tadi teknik sambung pucuk, dan yang yang satu satu sambung sambung sisip. sisip. Seperti Untuk itu. milih entresnya tuh bebas ya Pak ya, atau rantingnya ini daunnya ini hampir dengan ukuran yang hampir sama nih Pak, karena tadi kan Di- saya lihat hampir sama ukurannya ya. nih Pak. Diusahakan kalau untuk penyambungan sambung pucuk, di sini antara entres dengan batang, batang bawah bawah itu diusahakan sama sama. diameternya. Iya. diameternya. Ya hampir sama hampir gitu ya. Karena sama. tadi saya lihat juga nih karena dimasukkan langsung Iya, pas pas gitu toh. gitu. Yang penting dari pohon yang sehat. Iya, pohon yang sehat yang Ya. sudah berbuah Ya, yang sudah beberapa berbuah. kali tadi Iya, gitu ya iya. Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini ada yang mau tanya nih dari Kerasak, tanya gimana durian saya supaya bisa berbuah banyak dan jika berbunga tidak rontok gitu. Nah ini mungkin yang jadi permasalahan biasanya rontok bunganya nih Pak. Gimana iya. silahkan. Monggo Pak Sarjono itu. Ya. Dari Kerasak ya. Mungkin satu daerah aja mungkin hampir sama pada dasarnya. Kalau untuk pohon durian untuk saat ini dengan tanpa adanya siraman air hujan, khususnya pohon-pohon yang belum dewasa baru aja mulai ada bunga, ini kebanyakan memang rontok karena tidak ada
siraman air hujan. Sementara petani itu sendiri jarang melakukan penyiraman di sore hari. Lah untuk antisipasi, karena ini memang saat ini selain dari bunga yang kemarin harapan petani jadi buah dan rontok semua, mungkin saat ini ada tumbuh tunas bunga lagi. Mungkin ke depan bisa jadi buah. Adapun untuk antisipasi biar tidak rontok, kalau memang nanti sampai menjelang mekar belum ada hujan, diusahakan ada penyiraman. Syukur ditambah dengan pupuk pembuahan. Juga kami rekomendasikan untuk petani durian, untuk pohon-pohon yang sudah dewasa agar bisa buah secara rutin, itu bisa melakukan sistem selain dari pupuk buah untuk pupuk pembuahan di dasar yang di tanah, juga adanya penyemprotan pada batang, pada pohonnya. Itu juga ada beberapa jenis pupuk ataupun fungisida yang mengandung zat perangsang tumbuh dan juga mengandung zat perangsang buah. Ini sudah ada di pasaran. Oke, itu tadi semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian dari Hapsoro di Sawangan Laksono, apakah di Kecamatan Selomorto sudah ada durian lokal yang sudah bersertifikasi? Pak Ya, Waluyo mungkin. saya jawab, untuk di Selomorto yang sudah tersertifikasi ada satu, yaitu tadi Lingir. Yang lain belum, yang lain baru dalam proses, sudah saya daftarkan ke provinsi. Tapi nanti verifikasi paling kalau sudah ada buah yang masak, Mbak. Jadi nanti ketika datang dari provinsi biasanya kan lihat pohonnya seperti apa, terus buahnya seperti apa, sesuai enggak dengan deskripsi yang saya kirim ke sana. Misalnya kok saya mengatakan kulit berwarna hijau, daging buah warnanya kuning emas dan sebagainya, itu nanti ketika dia ke sini kok lain, otomatis kan dicorek seperti itu. Enggak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat. Jadi nunggu nanti musim buah. Oke, nunggu musim buah. Kira-kira nih di Wonosobo musim buahnya kapan nih, Pak? Ini untuk Wonosobo nanti di awal Januari sudah mulai ada buah. Oke, wah ini siap serbu ke Selomorto nih kayaknya ya, ke siap, Wilayu nih. Siap, Mbak. Saya langsung mau nyari Pak Sarjono. Boleh. Mau ngicipin durian Lingir ya Pak ya. Terkenal itu. Terkenal banget ya Pak ya. Oke. Kalau Joyo Wuluhnya lebih nikmat sekali. Durian Joyo Wuluhnya itu sama kemuningnya ya. Sama kemuning. Oke, siap. Nah, ini yang menjadikan tanaman ini terawat itu, pemeliharaan dari ini nih Pak, setelah disambung dan juga disisipkan ini apa nih Pak? Pemeliharaannya seperti apa hingga muncul tunas, dan kalau tunasnya sudah muncul harus bagaimana gitu? Setelah menjadi sambungan, misalnya ini disambung pucuk, untuk melihat jadi dan tidaknya sambungan tersebut itu kita lihat 15 hari. 15 hari maka ini biasanya mata tunas sudah berkembang dan tidak layu entrisnya. Itu menunjukkan kalau tidak layu dan sudah mata tunasnya sudah mulai berkembang, itu menunjukkan sudah hidup. Tapi apabila sampai 15 hari itu memang ada layu, berarti tidak jadi sambungannya. Oke. Ini apakah perlu disiram juga nih Pak tanah dan untuk batangnya? Untuk media harus dijaga kelembapannya. Oke. Nah, biasanya untuk maksimalnya itu 1 bulan udah kelihatan. Kalau sudah 1 bulan sudah benar jadi mata tunas sudah besar, ini untuk plastik bisa dilepas. Yang penting masih ditaruh di tempat di bawah naungan. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini Pak Sarjono nih sebagai petani ya, harapannya terhadap upaya pengembangan durian unggul lokal seperti apa Pak? Harapannya ke depan ini dari perlu adanya sertifikasi atau identifikasi dari durian itu sendiri, yang mana di wilayah Wonosobo itu ada durian-durian yang bagus, bukan hanya sekedar
dirasa, tapi memang bukan hanya rasanya yang memang bagus, memang enak, tapi juga di kualitas dan kuantitasnya itu benar-benar ada. Dan harapan kami juga nanti pemerintah akan memfasilitasi dengan adanya pelatihan yang pernah kami lakukan, mungkin perlu ditingkatkan lagi, karena memang masyarakat dengan adanya pelatihan kelihatan belum maksimal ya Pak Walio. Masih perlu ditingkatkan perlu ditingkatkan lagi, juga khusus untuk petaninya itu sendiri, saya mengharapkan lebih giat dalam merawat buah-buah durian dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi bukan hanya mengandalkan kepada pemerintah saja, tapi petaninya sendiri juga harus giat dalam merawat dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Oke, petaninya juga harus semangat gitu ya Jangan Pak. ketergantungan gitu Mbak ya. Oke, kalau dari Pak Waluyo nih Pak. Kalau dari pihak pemerintah Iya. itu yang jelas kita mengupayakan terus untuk bisa terfasilitasinya petani untuk pelatihan sambung pucuk maupun sambung sisip, sehingga nanti bisa terjadi perbanyakan tanaman durian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu kita mengupayakan untuk registrasinya ke Balai Sertifikat Benih itu akan cepat berhasil. Tetapi karena durian ini termasuk tanaman tahunan, buahnya juga tahunan, tidak seperti kita Lombok. Nek Lombok cepet itu, Mbak. Jadi terus selesai. Bulan Oh, buah. iya. Tapi kalau durian itu memang prosesnya panjang. Ya. Jadi nanti Makanya verifikasi. ada musim-musimnya Iya. Pak ya. Iya. Itu tapi yang bikin kangen itu Pak. Ya, betul. Iya, gimana Ya. Pak? Tadi harus verifikasi. Harus verifikasi itu nunggu sampai benar-benar ada buahnya. Jadi kemarin saya mengajukan awal tahun kan belum ada buah yang panen. Nah ini nunggu nanti sampai berarti sekitar mungkin Desember Januari itu baru provinsi turun ke sini Mbak untuk ngecek lokasi, cek lapangan, cek rasa dan sebagainya seperti itu. Oke. Apakah itu panen langsung nih Pak? Atau sudah disiapkan biasanya? Nggak, untuk sertifikasi langsung. Langsung ya, langsung ke pohonnya, Iya. langsung dipanen, dibuka di tempat, wah mencicipi rasanya. Saya membayangkan aja udah langsung, wah. Oke, yang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan pengembangan durian lokal Wonosobo nih, karena sudah di penghujung acara. Silahkan dari siapa dulu nih? Monggo Pak Wal. Saya dulu untuk Siap. closing statement. Oke. Singkat saja ya Mbak. Durian unggul Wonosobo, pahit untuk dikenang, manis untuk dinikmati. Dan saya punya sedikit pantun ini Mbak. Saya siap Boleh, Mbak? cakep gitu Pak soal ini Pak. Dingin-dingin makan durian, Cakep. duriannya manis-manis. Cakep. Kalau ingin jadi petani keren, jangan lupa selalu optimis. Wih, keren sekali nih. Ini Pak Waluyo sangat-sangat inspiratif ya. Bikin pantun tadi, pahitnya dikenang, kalau kenangan biasanya ada yang pahit-pahit lah ya. Dikenang. Terus yang manis-manis rasanya dinikmati ya Pak ya. Iya. Durian Wonosobo. Oke. Kalau mau jadi petani keren ya harus optimis gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, baik. Kemudian ke Pak Sarjono, silahkan Pak. Oh ya, kami cuma menyampaikan sedikit tentang karena dari awal yang dibahas adalah tentang pengembangan durian dengan kenikmatan rasa buahnya, aromanya itu sangat menggiurkan. Dan buah durian adalah buah yang kulitnya sangat membahayakan, tapi dagingnya sangat nikmat dirasakan. Oke. Iya, ini memang kedua narasumber kita memang bisa ahli kata-kata ya pesan Inspira ya. Kalau tadi Pak Waluyo juga sempat berpantun, ini kalau Pak Sarjon juga sama nih, kulitnya membahayakan tapi rasanya menyenangkan gitu ya Pak. Oke, terima kasih sekali Pak Waluyo dan juga Pak Sarjono, sukses terus. Terima kasih Mbak Minta. Untuk
petani-petani di wilayah Solomerto khususnya ini, semoga duriannya semakin berlimpah. Semoga Amin. pengembangan durian lokal Wonosobo semakin banyak, semakin bervariasi, kualitasnya semakin oke, kuantitasnya juga maksimal ya. Terima kasih sekali Pesona Inspire yang sudah gabung, dan kita harus pamit. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Saya Mita dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Demikian sajian Rumpun Padi